Sekarang kita lanjutkan sistem transmisi listrik. Jadi sesudah dibangkitkan, listrik itu seringkali harus ditransmisikan dengan daya yang besar dan jarak yang jauh. Kenapa? Utamanya karena biasanya tempat-tempat di mana kita bisa membangkitkan listrik dalam nilai yang besar, ratusan megawatt atau ribuan megawatt, itu seringkali atau jarang berada di tempat yang dekat dengan tempat-tempat di mana orang banyak tinggal. Penyebabnya macam-macam. Kalau kita bicara misalnya tenaga uap ya, itu kan seringkali kita ingin di tempat yang dekat pelabuhan, sehingga ya pinggir pantai, sehingga kapal batu bara gampang mengantar suplainya. Tapi jarang orang, misalnya yang semua tinggal di dekat pelabuhan kan pasti menyebar. Atau misalkan tidak semua tempat juga punya tempat yang cocok untuk dibikin pembangkit batu bara sampai ribuan megawatt. Kayak di Indonesia kan Suralaya, Paiton, bebannya Jakarta, Semarang, Surabaya, sehingga perlu ada transmisi yang mengalirkan listrik dalam daya besar dan jarak jauh. Nah, jadi transmisi tadi dari pembangkit ke distribusi ya. Nah, yang sering kita lihat adalah saluran udara transmisi tegangan tinggi, saluran udara tegangan tinggi ya, SUT atau tegangan ekstra tinggi SUTET. Nah, itu adalah mengalirkan listrik arus bolak-balik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban yang jaraknya bisa ratusan sampai ribuan kilometer dan dayanya bisa ratusan sampai ribuan megawatt. Nah, waktu dia dialirkan itu ada rugi-rugi listrik. Ada yang ingat rumus rugi-rugi listrik apa? I kuadrat R. I-nya arus, R-nya tahanan, impedansi. Makanya ketika kita menaikkan tegangan menjadi tegangan tinggi, arusnya dioptimalkan relatif kecil, itu juga salah satu untuk mengoptimalkan rugi-rugi. Nah, ini ilustrasi transmisi Jawa Bali. Jadi yang biru itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi ya, kebanyakan 500 kilovolt. Kemudian ada yang warnanya merah itu 150 kilovolt. Jadi Bumi Ayu itu yang merah 150 kilovolt ada di peta ini. Nah, apa saja komponen-komponen utama dari saluran transmisi? Itu adalah menaranya, menara transmisi, tiangnya. Kita bisa lihat di sini. Ada isolatornya. Kalian tahu isolatornya yang mana? Isolatornya? Jadi ini menaranya, ini isolatornya. Kawat penghantarnya adalah ini yang di ujung isolator. Dan kawat tanah adalah yang di atas. Gunanya apa kawat tanah? Kalau ada sambaran petir nyambarnya ke sini. Langsung aliran listriknya ke tanah. Makanya ada saluran kawat. Jadi kalau kalian nanti keluar, lihat terus bayangin lagi kuliah ini, lihat mana isolatornya, mana towernya, mana penghantar, mana fondasi. Kenapa ada 3 kawat penghantarnya? 3 fasa. Jadi kalau bolak-balik itu 3 fasa. Jadi ada 3. Nah, biasanya lagi desain ini berbeda-beda tergantung dari tegangannya. Jadi kalau yang tegangan 400 atau 500 kV memang lebih kokoh bentuknya. Dan lebih besar juga karena dia perlu isolasi antara kawat atau kawat dengan tower lebih kuat, artinya lebih jauh kalau sama-sama
di udara. Makanya lebih besar. Kalau yang kecil relatif lebih kecil. Dan ketika kita membuat desain menara saluran listrik, kita mesti ingat bahwa kawat listrik ini terbuat dari logam, aluminium atau aluminium pakai besi sebagai penguat, ya, supaya dia ringan, tapi penghantaran listriknya relatif bagus. Nah, yang namanya metal itu ketika temperatur naik, suhu naik, dia memuai kan? Jadi kita mesti desain, kita mesti hitung pada saat paling dingin berapa, pada saat paling panas dia memuainya berapa jauh, dan kemudian harus diukur juga jarak ke tanah atau tanaman di bawah jenisnya, sehingga dia aman untuk selama sebelum masa pemeliharaan tidak ada tanaman yang mengenai saluran kawat listriknya. Jadi ini contoh bagaimana mendesain kawat listrik. Jadi perhitungannya bukan sekedar pasang, tapi ya mesti dihitung suhu panas, suhu dinginnya berapa, memuainya berapa, tanaman apa yang ada di bawah, sehingga tidak hubung singkat, bahwasannya dia nyangkut. Dan juga kiri kanannya, karena tidak cuman dia memuai ke bawah, tapi kalau ada angin, dia bisa bergoyang. Nah, goyangan ini juga mesti diamankan supaya tidak mengenai atau isolatornya tidak kurang sehingga akhirnya terjadi hubung singkat ke sekitarnya. Nah, ini isolatornya tuh yang ini. Ini orang. Besar, jadi besar karena ini tegangannya tegangan tinggi, ekstra tinggi. Dan isolatornya itu adalah susunan dari piring-piring seperti ini. Biasanya bahannya dari keramik yang dibuat bentuknya ada kontur ya, jadi ada apa? Berliku-liku supaya kalau hujan tidak gampang airnya itu kena ke pengantar. Karena kalau air itu kan konduktor kan. Kalau misalnya air nyambung dari tower ke kawat, ini bisa hubung singkat, koslet. Makanya dibikin rumit seperti ini. Dan ini jumlah ini ya tentu saja bergantung dari tegangannya, berapa volt, berapa kilovolt, kemudian jenis isolatornya apa. Ini disambung-sambung nih. Jadi kita bicara mungkin ini 2 meter lebih isolatornya karena tegangannya tinggi. Nah, itu yang saya bilang kalau 220 volt misalnya ini kawat kebuka, kita mungkin jarak beberapa senti aja masih aman kan. Tapi kalau kilovolt, ribuan volt, betul-betul isolatornya harus kuat. Nah, ini disusunnya. Jadi ini konstruksi menaranya, ini isolatornya, ini penghantarnya. Nah, biasanya kalau ini untuk materi satu kelas banyak diskusi di antaranya, diskusi kelompok. Tapi sekarang kita skip aja. Nah, ini kawat penghantarnya. Jadi bentuknya biasanya dalam bentuk kawat-kawat aluminium yang tengahnya diperkuat oleh besi. Kalau kabel malah biasanya juga banyak mengandung tembaga, karena tembaga bagus untuk penghantar listrik. Dan biasanya dalam bentuk apa namanya gabungan ya, bundle istilahnya. Jadi digabung beberapa supaya dia lebih elastis, dan juga nanti kalian belajar namanya skin effect supaya semakin banyak penghantar yang dialiri oleh arus listrik. Dan ini biasanya satu fasa juga bisa beberapa, yang kadang juga dipisah oleh istilahnya spacer seperti ini. Jadi supaya lebih efisien lagi penghantarannya. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi ada yang aluminium, ada yang aluminium dengan baja dan lain sebagainya. Ini adalah jenis-jenis standar dari kawat penghantar yang dipakai di sistem transmisi listrik. Kawat tanah tadi kita udah diskusi, itu untuk misalnya kalau ada sambaran petir dia akan
menyambar kawat tanah, kemudian langsung ke ground. Jadi kalau kalian lihat keluar, nanti lihat, kalian sekarang udah lebih pintar harusnya. Tahu bahwa ini isolator, bentuknya piring-piring, tahu bahwa ini adalah konduktor, ini adalah kawat tanah, ini menaranya, konstruksinya seperti apa. Jadi kalau kalian lihat ke sekitar sini, langsung sambil praktikum, sambil melihat. Nah, saluran transmisi sebetulnya terdiri dari resistansi, induktansi, kapasitansi, dan konduktansi. Jadi selalu ada tahanan listrik. Kenapa? Karena setiap zat itu punya tahanan kan? Ada ρ-nya, tahanan jenis, ada L-nya, panjang, ada A-nya, penampang. Nah, menghasilkan resistansi. Dan juga ketika ada arus listrik mengalir di konduktor, dia menghasilkan medan magnet, sehingga ada sifat induktansinya. Dan ketika ada medan listrik, ada tegangan listrik dipisahkan oleh isolator, ada kapasitansi. Jadi parameternya tidak jauh dari ini, dan parameter ini nanti yang digunakan untuk menghitung, mensimulasikan sistem transmisi listrik. Mungkin kita sampai situ dulu tentang transmisi listrik.